warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi ya. Sebelumnya ada kader Posbindu yang baru di sini atau kadernya kader lama semua ini? Baru. Oke. Berarti untuk yang baru nanti kita belajar dari awal. Untuk yang lain berarti kita refreshing ya. Sebelumnya perkenalkan karena yang baru, saya Dr. Fatima. Saya penanggung jawab penyakit tidak menular di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Nah, sekarang salah satu yang mau kita bahas adalah pengukuran faktor resiko PTM. Tahu nggak pengukuran faktor resiko PTM apa aja? Yang udah lama nih. Berat badan. Pengukuran berat badan. Ya, ada lagi tinggi badan. Tensi. Oke, ada lagi? Lingkar perut. Oke, sekarang kita bahas ya. Dari sini saya berharap nanti ibu-ibu semua tujuan pembelajarannya bisa melaksanakan pengukuran faktor resiko PTM di masing-masing posbindu di wilayah. Ya, tujuan pembelajaran khususnya yang pasti setelah ini harus bisa mengukur tinggi badan, berat badan, ya, pengukuran lingkar perut, dan menghitung indeks massa tubuh. Tahu nggak indeks massa tubuh? Status gizi. Ya, ini dari sana kita bisa melihat ya, apakah status gizinya obesitas, normal, ya. Oke. Nah, ini yang pertama, pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tinggi badan semua kelompok umur. Jadi nanti pemeriksaannya adalah posisi tumitnya yang benar harus seperti ini, ya, harus menempel. Kalau bisa nanti pada saat diukur pasien harus melepaskan alas kaki, ya betul. Jadi nanti kalau seandainya yang diukur ternyata lebih tinggi nih, kan kita nggak nyampe ya. Jadi harus pakai bingklik ya. Jadi kalau ngeliat kayak gini harus jelas ya, biar tahu berapa tinggi badannya. Nah, ini posisi yang benar ya. Tapi ini harusnya tidak seperti ini ya, harusnya lurus ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengukuran berat badan. Yang pertama, agak berat itu di ya. Sebelum tangan pastikan diangkat ya. Jadi kita tahu kalau kita selanjutnya pengukuran lingkar perut. Nah, ini pengukuran lingkar perut. Alat yang dibutuhkan ruangan yang tertutup. Karena sebetulnya yang bagus untuk pengukuran lingkar perut adalah bajunya diangkat ke atas. Ya. Jadi nggak ada alas. Ya, harus diangkat ke atas. Nah, jika tidak ada, misalnya di posbindu ini terbatas kan, ruangannya terbuka gitu ya, kita berikan tirai pembatas. Ya, lalu kita pengukur spidol atau pulpen. Lalu jelaskan tujuan pengukuran lingkar perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pengukuran. Jadi nanti dijelasin, Bapak, Ibu, kita akan melakukan pengukuran lingkar perut. Ini gunanya untuk apa? Untuk melihat apakah ada obesitas atau tidak, status gizinya seperti apa. Ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Ya? Ada. Sebentar saya jelaskan ya. Oke. Oke, ini cara pengukuran lingkar perutnya. Jadi diminta warga posbindunya, mintanya yang sopan ya, jangan langsung tiba-tiba dibuka bajunya, kaget nanti ya warganya ya. Jadi nanti ibu bapak izin kita akan melakukan pengukuran lingkar perut. Jadi mohon bajunya diangkat ke atas sedikit, gitu ya. Nah, lalu raba tulang rusuk terakhir nih, tulang rusuk terakhir itu diraba. Ya, kalau sudah teraba kasih tanda silang pakai spidol ya. Lalu yang kedua tulang pangkal panggul
tulang rusuk paling terakhir dan tulang panggul paling atas. Oke. Nah, setelah ditetapkan titik tengahnya tadi, ya ditandai, lalu ditarik pita ukurnya, ya. Ditarik pita ukurnya, diputar, ya, ditentukan berapa lingkar perutnya. Oke. Apabila warga pos bindunya mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit, ya, lalu berakhir pada titik tengah tersebut lagi. Oke? Nah, ini nih tadi buat yang tanya, gimana nih kalau hasil lingkar perutnya? Kalau ibu-ibu semua di sini lingkar perutnya kira-kira udah pernah diukur belum? Sudah pernah? Kira-kira normal atau beresiko? Beresiko. Beresiko. Berarti nanti harus ditindak lanjut ya. Jadi di sini interpretasinya adalah kalau laki-laki di atas 90 cm berarti resiko penyakitnya meningkat. Resiko penyakit tidak menular, ya. Kalau di atas atau sama dengan 102 cm untuk laki-laki berarti resiko penyakit tidak menularnya sangat meningkat. Untuk perempuan di atas 80 atau sama dengan 80 itu resikonya meningkat, dan di atas 88 itu sangat meningkat, ya. Jadi nanti sampai di sini Bapak Ibu harus sudah bisa mengukur lingkar perut ya, yang benar. Nah, yang terakhir, menghitung indeks massa tubuh. Caranya bagaimana nih mengukur indeks massa tubuh? Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi tinggi badannya dalam meter dikali 2. Habis itu berat badan dibagi hasil tadi. Ya. Klasifikasinya ada di situ. Yang pertama ada underweight atau berat badan kurang, ya, itu di bawah 18,5. Berat badan normal itu 18,5 sampai 22,9. Overweight 23 sampai 24,9. Obesitas 1 25 sampai 29,9. Obesitas 2 di atas 30. Bapak Ibu udah pernah mengukur IMT-nya belum? Belum. Nanti kita ukur sama-sama ya, kita gantian ya ke depan. Oke. Nah, ini dia. Mari menuju masa muda sehat. Hari tua nikmat dengan perilaku cerdik. Ya. Jadi kita harus bisa untuk melakukan pengukuran tadi untuk menurunkan resiko penyakit tidak menular. Ya, ini cerdik. Cek kondisi kesehatan secara berkala, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, kalori seimbang, istirahat yang cukup, sama kelola stres. Nah, jadi pengukuran faktor resiko PTM ada di cek kondisi kesehatan secara berkala. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti kita coba satu-satu ya. Berdua-berdua deh, ya. Berdua-berdua. Ibu Maya sama Ibu Dita, ayo coba diukur yang di depan. Nah, dan tentukan status IMT-nya ya. Nah, ini status IMT-nya nanti kita tentukan ya. Ayo, dilakukan bagaimana tadi? Kita harus Ya, betul. nggak bantuin kan kader. Kan ibu kadernya. Oh iya. Nah, yang satu jadi kader, yang satu jadi peserta. Dan naik dulu. Pandangannya lurus ke depan biar saya melihat sampai angkanya berhenti 64,7. 64. Oke. Sekarang Berdiri di sini, kantongnya kosong kan ya Bu? Kosong. Dompet bawah dompet. Terus susah. Kita mesti perhatikan tumitnya. Tumit Ya. harus menempel dan ini udah menempel. Pinter banget. Kadernya pinter banget ya. Iya, kan saya udah lama. Wih, itu miring Bu tiangnya Bu. Kayaknya nggak kuat ya tapi mau. Dan ada titik di tengah, ini ada garisnya ya Bu. Bu dokter kayaknya 156 benar atau tidak? 156. Iya.
Ya, betul. 156 cm. Oke, sekarang diukur lingkar perutnya. Tapi kan ini karena perempuan ya, kita pura-pura aja diangkat ke atas ya. Gimana caranya? Coba dipraktekkan tadi. Tadi kalau nggak salah, nanti dibenerin ya Bu Dokter. Ya. Apa dia, Len? Tulang rusuk Tulang paling rusuk bawah. paling bawah. Mana ya? Tahan napasnya, Pak. Bu Dita tahan napasnya, Bu. Nggak boleh Nggak boleh ditahan. Nggak boleh ditahan. Oh, nggak boleh ditahan, nggak boleh ditahan. Bu nggak boleh tahan juga. Nggak boleh. Jadi biar lingkar perutnya. perut yang benar kita pengukurannya. Yang paling menonjol. Ini lalu sama Tulang. tulang panggul atas. Ya, betul. Aku tandain misalkan di sini. Pegang Bu, sini Bu. Sini. Kayaknya silang, Pak. Aku juga gak tahu Nyari tengahnya gimana Bu? Jadi nanti setelah ditandai tulang rusuk pakai paling garis. bawah dikasih tanda silang, tulang panggul paling atas dikasih tanda silang, jarak antara kedua ini, jarak tengahnya yang akan dilakukan pengukuran lingkar perut. Oh, diukur gini. Ya, betul. Berarti Bagi di dua. sini ya, dua Ya. setengah ya. Terus dibagi dua. Ya, Ya. betul. Lalu Tandain deh, tandain. Nah, terus ini juga ya. nggak usah langsung Oh, aja. langsung. Nah, baju Bu. Lepas. oke. Delapan 82. 82 ya. Berarti kalau lingkar perutnya 82 tuh artinya apa? Resikonya meningkat. Meningkat. Berarti ada faktor resiko penyakit tidak menular yang meningkat. Sekarang dihitung status IMT-nya. Boleh pakai kalkulator boleh. Ya, yang lain aja. Tinggi badannya tadi 156 cm. Berat badannya tadi 64,7 ya. Berapa? 64,7. Iya, betul. Dibagi 156 26,58. 26,58. Nah, Bu Dita berarti ada di mana? Obesitas tingkatnya tuh. Obesitas tingkat Satu. berarti nanti PR ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau mencoba satu lagi? Aku yang jadi pasiennya. Boleh yang jadi pasien, yang jadi ibu kadernya siapa yang bersedia? Ya, nah, boleh. Ya, Bu Nining, silakan. Coba. Bu, lepas koseknya, Bu. Kita udah lepas. Ya, naik. Pandangan ke depan. Sudah ditanyakan apakah ada? Oh ya, Bu ada kantong nggak, Bu? Ada. Oh iya, ada kantong ada. Nah, Di sini ya. harus dikeluarkan Dompetnya ya. berat banget ya. Ya, 58,6 ya, Bu. 58,6. Sekarang tingginya. Harus nempel ya. Dompetnya nempel ke Nempel ya? ke Oke. ini. Itu Oke. Ya, garisnya ini berapa? 153,5. 153,5. Oke. Sekarang Sekarang diukur lingkar perutnya. Bagaimana caranya tadi mengukur lingkar perut? tulang rusuk paling bawah. Ya, diraba dulu tulang rusuk paling bawah. Gimana? Ini ya. Ya, nih. Terus tulang panggul paling atas. Di sini. Tengah-tengahnya, Bu. Oke, gini. Oke, ini. Anggap ini pakai spidol tadi ditandain ya. Iya. Nah, baru ditarik lingkar perutnya. Yang paling menonjol. Panggulnya di sini. Ya. Berarti ini agak dulu ke bawah sedikit. Nah, ya. Jangan tahan nafas ya, Bu. Iya. 82 82 berarti resikonya apa? meningkat. Resikonya meningkat. Ya. Selanjutnya yang terakhir
Indeks massa tubuhnya Berapa tadi? Tadi 58,6 kan. sama 154,5. Berapa? 58,6. Iya. 100 berapa? 105 berapa? 154,5. Bukan 153. 153 ya, 153,5. 58,6 kan? 25. 25. Berarti ada di mana? Obesitas. Obesitas 1 ya. Wah, berarti kader-kadernya juga perlu diedukasi kembali nih tentang faktor resiko penyakit tidak menular ya. Oke. Dari pengukuran tadi ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya yang tanya. Ya. Ya, silakan. Kenapa pas ngukur perutnya nggak pas pusar? Biasanya kan disuruhnya tuh pas pusar gitu kan, tengah-tengah gitu. Biasanya kalau kita ambil dari tulang rusuk paling bawah dan tulang panggul paling atas, itu nanti titik tengahnya akan muncul di pusaran biasanya ya. Tapi tergantung kayak tadi yang saya bilang, kalau dia kondisinya perutnya besar sekali ya, dia ambil di yang titik tengahnya di mana? Di yang paling menonjol. Tapi kalau dia perutnya turun, menonjol tapi turun, Kita tetap ambil yang menonjol. berarti dia langsung miring gitu. Ya. Ada lagi? Tidak ada, berarti saya nanya nih. Untuk status IMT itu minumnya bagaimana tadi? Berat badan dibagi badan Oke, berat badan di atas atau sama dengan 90. Kalau perempuan kalau sangat meningkat, faktor resiko 88. Di atas atau sama dengan 88 cm. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sudah paham semua? Insya Allah. Oke, berarti kalau sudah paham semua, kita sudahi ya. Mudah-mudahan habis dari sini kita bisa melakukan pengukuran yang benar ya kepada warga Posbindu. Karena pengukuran yang benar itu akan menghasilkan hasil yang akurat ya. Karena kan penyakit tidak menular ini kasusnya tinggi sekali ya. Ya, di sini aja tadi ibunya udah bisa yang obesitas ya. Ya. Jadi mudah-mudahan selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang lain juga, ya. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, mudah-mudahan sehat semua. Terus kita bisa sama-sama melaksanakan Posbindu dengan baik, ya. Kalau ada pertanyaan boleh WA langsung ke saya ya. Udah punya kan nomornya? Sudah. Ya, buat Bu Dita kalau belum ada nanti minta sama beliau ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.